Perkenalkan, nama saya Sutejo. Umur saya 30 tahun. Saat itu, pekerjaan saya berjualan mie ayam dan bakso. Saya berjualan di dekat pusat kota atau alun-alun yang berada di kota saya. Berbeda dengan penjual lainnya, kesibukan saya paling sering melamun dan mengusir lalat. Maklum, kedai mie ayam saya sehari paling laku 3 mangkok. Entah apa sebabnya, padahal kedai saya saat itu lumayan banyak orang yang berlalu lalang. 3 bulan saya lalui dengan sabar, dan sampai hari itu, waktu saya sudah benar-benar berpikir untuk menutup kedai itu. Jadi pagi itu saya tak sengaja bertemu teman lama saya. Sebut saja dia Agus. Dia sahabat saya waktu kami duduk di bangku STM. Kami pun mengobrol sana-sini di warung saya. Hingga tak terasa waktu itu sudah sore hari. Hingga dia pun melontarkan pertanyaan, "Kang, perasaan dari pagi warungmu nggak ada yang beli?" Tanyanya. Dengan sedikit malu dan sedih, saya pun mulai cerita tentang sepinya warung mie ayam saya. Hingga dia pun memberitahuku cara atau bagaimana agar warung mie ayam saya ramai. Awalnya saya pun senang dengan perkataan Agus, tetapi setelah saya bertanya lagi bagaimana caranya, dia pun memberitahuku tentang jin atau sebagainya untuk membantuku berjualan. Tanpa pikir panjang, saya pun saat itu langsung menolaknya. Dan sebelum dia berpamitan pulang, Agus pun sempat menuliskan nomor HP-nya sambil berkata, "Pikir-pikir dulu, kalau mau saya antarkan ke tempatnya," kata dia sambil tersenyum. Singkat cerita, 1 bulan pun terlalui, dan seperti yang sudah-sudah, warung mie ayam saya tetap sepi seperti sebelumnya. Hingga sampai saat itu, saya putuskan untuk menelpon Agus. Tentunya bertanya dan mencoba saran darinya. Singkat cerita, dengan membawa syarat-syarat yang diminta, saya pun ditemani Agus berangkat menuju tempat itu. Suatu daerah tepat di kaki gunung yang ada di Jawa Tengah. Di sebuah rumah, seseorang itu biasa dipanggil Agus dengan sebutan Eyang. Setelah kira-kira 2-3 jam kami di sana, kami pun beranjak meninggalkan tempat itu, dan saya pun tidak lupa dibekali 1 botol air mineral untuk dicampurkan di air rebusan untuk kuah mie ayam atau bakso saya. Dan ketika air itu habis, saya pun diminta untuk kembali mengambilnya. Tentunya dengan bawaan syarat-syarat yang sudah ditentukan, yang tak bisa saya sebutkan. Dan eyang itu pun meminta saya agar tak memakan apa yang saya jual di warung itu. Sesampai di rumah, saya pun tak bisa tertidur dan selalu gelisah tentang apa yang saya lakukan tadi. Apakah saya sudah berbuat hal yang terlarang atau tidak? Walaupun di tempat yang tadi saya pun
tak disuruh untuk melakukan hal yang aneh-aneh, karena kami di sana cuma duduk menunggu dan tidak tahu pasti apa yang Eyang lakukan. Yang saya tahu, Eyang itu hanya baca-baca mantra dan meminta saya untuk mandi di sebuah kamar mandi yang menurut saya seperti kamar mandi lainnya. Tak ada aneh-aneh. Singkat cerita, subuh pun tiba dan saya pun seperti biasanya menyiapkan perlengkapan dagang saya. Intinya tak ada yang aneh, seperti biasanya, hingga saat saya sampai di kedai itu. Di sela-sela saya sarapan bubur, tepat di seberang kedai saya pun diherankan dengan mobil travel yang berhenti tepat di depan warung saya. Ketika itu keluarlah beberapa orang dari mobil travel itu dan tentunya menuju masuk warung saya. Tanpa pikir panjang, saya pun langsung menuju warung saya. Kenapa orang-orang itu ke warung saya? Ada urusan apa? Pikirku saat itu. Saya pun sempat terheran. Ternyata mereka ingin membeli mie ayam dan bakso saya. Dan lebih bahagia lagi, ketika di sela-sela mereka makan, seseorang itu membisikkan ke teman lainnya bahwa makanan bikinan saya sangat enak. Ya, walaupun hanya segelintir bisikan yang kudengar saat itu, tapi itu membuat saya lebih semangat lagi untuk menjalani bisnis dagang ini. Singkat cerita, sore pun tiba dan dagangan saya pun sudah habis. Memang saat itu dagangan saya tidak banyak, ya karena memang biasanya sepi, jadi tak banyak yang saya jual. Hari demi hari, saya pun selalu disibukkan dengan melayani pembeli, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Dan yang paling saya senang lagi, dagangan saya selalu habis sebelum maghrib tiba. Itu pun tiap hari selalu saya tambahin mie ayam saya, walaupun hanya sedikit. Singkat cerita, 4 bulan pun terlalui dengan ke rumah Eyang selama 5 kali. Tentunya untuk mengisi air mineral yang sudah dibacai mantra. Tepat saat itu, jualan saya bulan kelima. Saya pun putuskan untuk menyudahi semuanya, karena saya pikir sudah banyak pelanggan dan banyak yang menyukai mie ayam dan bakso dagangan saya. Alhamdulillah, benar saja, 2 bulan berselang dagangan saya memang masih ramai pembeli, walaupun harus tutup sampai malam, tidak seperti biasanya. Tetapi mulai malam itu juga, hampir tiap hari saya selalu bermimpi dikejar-kejar sosok yang berbeda-beda. Entah apa itu, tetapi mereka seakan meminta sesuatu, dan terkadang saya pun mengalami tindihan. Gangguan-gangguan seperti itu tak saya hiraukan, karena itu bisa saja kebetulan atau hanya sebuah mimpi. Hingga 1 bulan berselang, gangguan itu seakan mulai nyata, mulai bayangan
sekelebatan. Terlebih waktu itu, tepat tiap malam Jumat, pintu rumah saya selalu terdengar ketokan, seakan ada orang yang ingin bertamu. Tapi tiap saya buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hingga gangguan saat itu yang menurut saya sudah benar-benar meneror saya. Jadi saat saya tidur, saya pun merasakan ada sosok yang tidur di sebelah saya. Dan waktu itu saya coba melihatnya. Ternyata itu pocong. Saya pun langsung lari dan teriak. Tetapi anehnya teriakan saya itu membangunkan saya dari tidur. Dengan nafas yang masih tak beraturan, saya pun mencoba memastikan lagi tempat di mana sosok itu saya lihat. Memang sosok itu tak ada, tapi anehnya di bekas tadi terdapat berkas-berkas tanah, seakan sosok itu tadi benar nyata, dan tanah itu bekas dari kainnya yang memang sudah kusut. Tanpa pikir panjang, saya pun langsung keluar rumah. Saat itu untung sudah subuh, dan tepat di depan rumah saya pun bertemu dengan Pak Ustadz. Tanpa saya bercerita, ternyata Pak Ustadz itu sudah tahu apa yang saya perbuat sebelumnya. Tanpa banyak bicara lagi, Ustadz itu pun mengajakku ke masjid. Dan sepulang dari masjid, saya pun sempatkan menanyakan kenapa Ustadz itu tahu apa yang saya lakukan. Dia pun menjawab dengan sedikit bercerita. Sebelumnya saya tak tahu apa yang Anda lakukan, tetapi tiap lewat depan rumah Anda terasa panas, dan sumber panas itu ada di dalam rumah. Dengan kejadian begitu, pasti anggota di rumah itu melakukan ritual yang tak dibolehkan oleh agama, dan saya pun tak mau ikut campur selama itu tak mengganggu warga sekitar, jelasnya. Hingga beberapa saat ini, saya sering jumpai beberapa sosok yang tiba-tiba ada di depan rumah. Dan salah satu dari mereka berhasil saya tanya, kenapa mereka tiba-tiba di sini? Karena sebelumnya tempat ini aman dan pasti ada sesuatu dari mereka dan tempat ini. Lanjut penjelasan dari Bapak Ustadz tadi. Mengetahui hal itu, saya pun meminta pertolongan dan cara bagaimana saya tak terjerat mereka lagi. Alhamdulillah, Pak Ustadz itu mau menolong saya, tapi dia memberikan syarat agar saya tak main-main dengan mereka dan tak lagi melakukan ritual yang dilarang agama. Saya pun mengiyakannya. Singkat cerita, 2 minggu berselang. Dengan bantuan Pak Ustadz, saya pun mulai hidup dengan wajar dan tak ada gangguan-gangguan aneh lagi. Tetapi masih sama seperti sebelumnya dan mungkin lebih parah. Jadi tiap kali buka usaha, tak lama berselang harus gulung tikar dengan berbagai masalah yang ada. Hingga uang tabungan saya pun habis, dan rumah saya sendiri pun ikut terjual demi mencoba usaha lainnya. Alhasil,
saya pun kini tinggal lagi bersama orang tua saya. Dan berkat modalnya, saya pun menjadi TKI lagi, seperti pekerjaan saya sebelumnya. Alhamdulillah, pekerjaan saya di sini lancar, dan sampai saat ini saya pun masih berada di negara tetangga. Begitulah cerita dari saya. Semoga bisa menjadi pelajaran berharga. Dan tidak lupa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Santoso, nama dari Ustadz tadi. Dan tidak lupa lagi dengan teman saya Agus. Jika mendengar cerita ini, semoga cepat sadar bahwa kita ada di jalan yang salah. Terima kasih. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.